risalah. Udah sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ini halaman 20 ya. Baris ke berapa ya? Nasnya lagi bukan? Bawah ya. Baris ke-7. Nas dalilnya lagi. Dari bawah baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya lagi dari kitab Ihya. Wah, ini banyak nih dalilnya nih. Luar biasa kita dapetin. Waman yurid ghaira wajhillahi ta'ala bi'ilmi fala tasmahu nafsuhu bi an yukirra ala nafsihi bi annahu la yadri. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang kehendaknya bukan karena Allah Ta'ala dengan ilmunya. Nah, dia punya kehendak nih bukan karena Allah. Ya, dengan ilmunya itu maka niscaya nafsunya tiada mau ya mengaku, tiada mengetahui adanya. Jadi kalau ada seseorang, kalau dia itu mengaku berilmu, ya, dia memahami ilmu, tapi padahal dia nggak mengerti nih apa yang ditanya orang. Ya, dia nggak ngerti, dia nggak paham, dan dia nggak bisa jelasin. Nah, dia itu malas mengakui bahwasanya dia tidak tahu jawabannya. Paham nggak? Ya, dia malas tuh untuk mengucap kalimat ana la adri, aku ini tidak tahu apa yang kamu tanya, jawabannya aku nggak tahu. Atau dia katakan, insya Allah di minggu depan ana akan bahas lagi, karena ana cuma tahu sedikit. Karena ini nggak boleh dibahas sedikit, karena ini mesti jelas apa pertanyaan inti, dan ana untuk lebih jelasnya belum mengerti. Nah, ini enggak, malah dia jawab
sesuai daripada nafsunya. Nah, dia malas tuh mengakui. Nah, ini bahaya nih. Orang yang mengaku tiada mengetahui adanya. Jadi kalau kita nggak tahu, jawab nggak tahu. Kita belum mengerti keseluruhan, jawab belum mengerti keseluruhan. Yang aneh tahu begini, tapi jelasnya aneh belum tahu. Nah, ini orang berilmu, yang karena Allah begitu. Yang karena Allah dia seperti itu. Tapi kalau yang enggak, oh ini begini nih. Begini. Oh, akhirnya ngaco jawabannya. Nah, itu karena nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi bawalah ilmu yaitu yang karena Allah. Jangan sampai kehendaknya bukan karena Allah. Bahaya. Ya. Ini adab yang pertama. Ya, selesai. Sekarang masuk adab yang kedua. Tuh adab ambil ilmu tuh, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Kalau cuma tahunya segini kasih tahu segini. Jangan dilebihkan. Ya. Karena ilmu ini bisa menyelamatkan, bisa menyesatkan. Hati-hati kita. Kalau orang bisa sesat karena kita, bahaya. Ya, nggak boleh. Nah, ini adab yang kedua dalam ilmu. Yang menyampaikan kepada ilmu yang nafi. Nah, yang mau menyampaikan ilmu yang nafi ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Bahwasanya guru yang mengajar ilmu hendaklah ia memudahkan pengajarannya itu dengan kitab atau masalah yang mudah dapat dipahami oleh anak-anaknya, yaitu anak didiknya, anak muridnya. Maka jangan ia mengajar dengan kitab atau masalah yang tiada dipaham anak muridnya. Kenapa? Yaitu menjadi sesuatu yang akan membingungkan daripada akal mereka itu. Membingungkan. Ya. Nah, jadi apa maksudnya? Adab yang kedua nih. Ini adab yang kedua. Di dalam menyampaikan ilmu, seorang guru ini mengajar ilmu hendaklah ia memudahkan pengajarannya. Nah, kasih nih siswa, kasih santri pelajaran yang mudah. Jangan pelajaran yang berat. Baru tobat disuruh baca Quran bukan Iqra, stres. Paham nggak? Jangan. Ya. Belum tahu ilmu wudhu, udah disuruh sholat. Salah. Kasih dia pelajaran yang mudah dia mengerti. Ya, kasih dia itu pelajaran yang mudah dia mengerti. Yang mudah dia pahami. Supaya apa? Supaya dia gak bingung nih. Atau akalnya nggak bisa supaya akalnya gampang menerima, mudah menerima. Kasih yang mudah-mudah kepadanya. Jangan pernah dikasih yang sulit. Nah, kalau sekarang kan banyaknya orang nih pengennya simple. Belajar, Ustaz, bagaimana sih caranya rezeki biar lancar? Apa sih yang dibaca? Ini lo baca 1000 kali, dibaca sama dia. Bener kagak jadi gila. Selamat kagak jadi gila, ini bahaya. Ya, sholatnya belum benar, tapi udah baca zikir A, zikir B, zikir C, sholatnya aja belum sempurna 5 waktu. Oh, sholatnya 5 waktu sempurna, hukum sholatnya dia belum paham, tata cara sholatnya dia belum paham. Nah, ini bahaya. Akhirnya nih orang jadi stres. Ya. Jadi stres, bahaya. Nah, makanya ngajar yang tinggi-tinggi.
Nah, lihat mau ngajar yang tinggi di mana? Oh, kelas asatis, bagus. Yang ngaji ustadz semua, kiai semua, habib semua. Gurunya buka kitab Ihya, wajar. Ngajar kampung begini buka kitab Ihya, ngerti apa? Ngerti apa? Kan begitu. Dilihat di mana tempat, di mana siapa yang kita ajarin, siapa yang kita didik. Ya, gitu. Nah, jadi jangan sampai membingungkannya daripada akal mereka itu. Adakah dalilnya bahwasanya kita ini diperintahkan untuk mengajarkan yang mudah-mudah, jangan yang sulit-sulit. Boleh yang sulit, tapi lihat siapa yang kita ajari. Nah, misalkan kayak antum mau ikut ngaji Selasa subuh di masjid Tangkuban Perahu, tuh yang ngaji ustadz semua tuh, ustadz, kiai, habaib. Yang ngajar siapa? Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Pantes, kitab kuning, hurufnya botak. Yang ngaji para ustadz bisa baca, aneh kadang kalau bangun nggak ngantuk datang. Bisa kita baca, bisa kita tahu. Coba ente datang ngapain? Kali nunggu kebuli keluar, ame dengerin kan begitu. Jadi pendengar setia aja, megang kitab, nggak mungkin bisa baca kan? Nah, tapi kitab Ihya dibawa di malam Jumat ini, gurunya doang yang baca, ame ente mah dipegang doang, ngerti kagak? Disuruh buka aja, udah tegang giniin aja, apa gue ngerti. Banyak loh di kampung-kampung gitu. Jadi lihat di mana kita ngajar, beri pelajaran yang mudah buat dia. Oh, kitab Ihya yang dipelajari di Masjid Tangkuban Perahu sama Kiai Maulana Kamal Yusuf, itu sangat mudah dipahami oleh para ustadz, para kiai, para habaib yang ngaji. Coba di Masjid Ridwan, stres. Ya. Coba kamu baca misalkan Ilyas baca, nggak bisa, kan gitu ya. Nah, jadi lihat sikonnya itu membuahkan ilmu jadi manfaat. Dalilnya dari kitab Ihya lagi, dari kitab Ihya ada lagi dalilnya. An yaktasira bil muta'allimi ala qadri fahmihi. Wala yulki ilaihi mala yablughuhu ilmuhu fayunaffirahu au yahbita alaihi aqluhu. Ini kalau kita buka kitab Ihya, ini hurufnya gundul semua nih, nggak ada fathah, nggak ada kasrah. Ini udah diinin lagi sama Habib Usman. Nggak ada nih, nggak ada fathah kasrah, nggak ada fathahnya, nggak ada gundul udah. Nah, di sini Habib Umar di fathahin, di kasrin. Kenapa? Biar kita mudah baca. Gitu, ya. Hendaklah bahwa yang mengajarkan ilmu, bahwa ia memudahkan dengan mengajar anak-anak muridnya atas sekedar yang boleh dapat dipaham oleh mereka itu. Maka jangan ia membawa padanya masalah yang tiada sampai pahamnya padanya. Maka ditakuti nanti daripada si murid tersebut rancu akalnya. Ini akal nggak kuat nih nerima, jebol. Akalnya salah nerima, sesat, kan gitu. Nah, makanya di sini di dalam kitab Ihya nih Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali kasih kepada kita pengertian, janganlah kita mengajarkan ilmu yang tidak mudah, yang memudahkan murid aja udah, supaya akalnya ini nggak rancu, sebagai lagi bahwasanya mengajarkan ilmu dengan sekedar yang boleh dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengar
padanya itu telah menjadi suatu matbi'atun, yakni suatu daripada pekerjaannya pengikutnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada sekalian anbiya alaihi salatu wassalam, pengikut daripada para nabi dan juga para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ini pengikut para nabi nih. Dan apa yang kita sampaikan itu adalah yang kita dapat dari nabi. Kita sampaikan hadis. Kan begitu? Kita sampaikan makalah sahabat. Kenapa sahabat sampaikan? Karena dia pernah dengar Nabi berkata begini. Oh, aku dulu dinasihati Nabi begini. Jadi aku buat satu syair, satu perkataan seperti ini. Nah ini, ya karena itu yang kita sampaikan. Jadi mesti hati-hati. Nah, dalilnya dari kitab Ihya. Iktidaan fi dzalika sayyidal basar sallallahu alaihi wasallam haitsu qala nahnu mu'assiral anbiya umirna an nunazzila nasa manazilahum wa nukallimuhum ala qadri uqulihim. Nah, karena mengikuti kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, bermula kita sekalian anbiya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita buka cerita pada manusia dengan sekedar yang boleh keterima. Tuh, para anbiya disuruh buka cerita kepada manusia yang mudah diterima. Jelas gak? Tuh, nah yang sekarang jangan sosokan. Ini para nabi aja begitu ya, Pak. Disuruh membuka satu cerita, satu masalah yang mudah diterima oleh manusia. Nah, keterima pada akal mereka itu. Nah, ini kelas para anbiya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan mereka. Kasih dia yang mudah dia paham, kasih pengertian yang sangat mudah pada dia. Nah, lalu bagaimana dengan kita para ulama? Wajiblah kita mengikuti para nabi dan juga para rasul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup oleh Habib Utsman dengan sabda Nabi, "Ma'ahad dan yuhaddisu qauman la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim." Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang menceritakan pada suatu kaum akan cerita yang tiada dapat mengerti oleh akalnya daripada kaum itu. Niscaya hanya itu menjadi fitnah atas setengah mereka itu. Kenapa? Kata Nabi, sampaikan yang mereka gampang mengerti, yang gampang mereka paham. Jangan sampai nanti menjadi fitnah. Ntar jadi fitnah. Ya misalkan ya ikhwan dahulu, para wali songo datang dengan dakwahnya. Ya, kalau kita lihat cerita-cerita, dibilang Siti Jenar sesat. Emang sesat? Kagak. Dia wali min auliyaillah. Belajar bareng sama Sunan Ampel dengan Nabi Allah Khidir. Luar biasa ya. Tapi diajarin orang yang gak paham. Tuh ilmu Allah dibuat ilmu terbang, dibuat ilmu sulap. Akhirnya ngaco gak? Ngaco. Ya. Makanya kita belajar syariat aja. Ya syariat. Jangan langsung tarikat. Apalagi hakikat. Apalagi ma'rifat. Syariat aja. Ya.
Kita belum tahu rasa nih air putih. Pelajarin. Rasain. Ibaratnya kita sholat. Kita sholat. Udah tahu belum rasanya sholat? Belum. Sholat dulu. Ya. Sholat dulu. Begitu udah sholat, udah khusyuk belum? Perhatiin dulu. Kalau belum, ada yang kurang belum? Apa ini yang kurang nih? Yang menyebabkan aneh nggak khusyuk nih apa? Cari tahu syariat. Oh, wudhu aneh salah. Oh, wudhu udah bener. Oh, ternyata baju aneh kotor. Oh, ternyata aneh bukan pakai sarung yang bersih, pakai celana yang buat main. Hah? Diperhatikan ya kan syariat. Ya makanya para wali songo datang dengan bawa syariat. Diajarin alif ba ta sa, diajarin rukun Islam, rukun iman. Enggak diajarin ilmu terbang, sebut nama Allah sekian banyak. Sebut nama ini. Akhirnya bukan ilmu Allah, iblis yang masuk. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita manfaat dunia sampai akhirat. Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman dan Allah berkahi kehidupan kita. Allah ijabah hajat-hajat kita dari dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ataraf wal muslimina ajma'a min rabbi fadlan. Alhamdulillah.